Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bernafas di detik ini. Salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita sudah masuk ke bulan suci Ramadan, di mana bulan yang penuh berkah, penuh ampunan. Kita tidak lupa harus menjaga hawa nafsu kita, menjaga pikiran kita, termasuk menjaga adab kita. Adab itu apa? Adab itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Adab itu adalah akhlak atau perilaku kita kepada manusia yang lain. Hari ini saya akan membahas mengenai adab bergaul dalam Islam. Kalau mengenai adab bergaul, pastinya kita akan membahas manusia dengan manusia. Berarti antara hubungan manusia dengan manusia yang lain, hablum minan nas. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, manusia itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, manusia yang seperti makanan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah manusia yang selalu dibutuhkan, selalu diperlukan. Seperti halnya makanan. Manusia itu sangat butuh makanan untuk bertahan hidup. Sangat perlu makanan untuk bertahan hidup. Nah, manusia yang kategori ini, manusia yang pastinya diinginkan oleh semua orang karena manusia yang dibutuhkan dan dia kehadirannya itu diperlukan. Untuk kategori yang kedua, manusia itu yang ibarat sebagai obat. Kalau kita sakit, minum obat, tapi tidak selalu minum obat. Artinya apa? Kategori manusia ini adalah kategori manusia yang sekali-kali diperlukan ketika butuh. Nah, mungkin ini bisa jadi kategori yang pertengahan yang diinginkan oleh manusia. Dan kategori yang terakhir adalah manusia yang seperti halnya penyakit. Tentu kita tidak ingin seperti halnya penyakit datang. Ketika ada penyakit datang, tentu kita tidak ingin sakit. Kita inginnya sehat terus, termasuk kategori manusia ini. Kategori manusia ini tuh ibarat dia datangnya dia, hadirnya dia itu sebagai penyakit. Dan ini harus dihindari. Tapi pada kenyataannya tentu kita menemukan manusia yang seperti ini karena ini sebagai halnya ujian bagi manusia, ada hadirnya manusia yang seperti penyakit dalam kehidupan. Tentu kita inginnya menjadi kategori yang manusia seperti makanan yang dibutuhkan di mana saja dan kapan saja. Itu menurut Imam Al-Ghazali tentang kategori manusia, karena kita akan bahas tentang pergaulan dan ini membahas manusia dengan manusia, tentu ini hubungannya juga dengan persaudaraan. Menurut Imam Al-Ghazali juga persaudaraan itu ada 3 macam. Yang pertama, saudara untuk akhirat. Maksudnya apa saudara untuk akhirat? Kita harus menjalin persaudaraan itu melihat dari agamanya. Bagaimana dia sholat, bagaimana dia berhubungan dengan manusia lain, bagaimana dia beribadah. Kita harus melihat persaudaraannya itu karena agamanya. Dan yang kedua, kategori kedua adalah persaudaraan untuk duniawi. Kalau ini harus yang memperhatikan apanya? Kita harus memperhatikan akhlaknya. Karena di dunia kita berhubungan dengan manusia lain harus memperhatikan adab atau memperhatikan akhlaknya. Kemudian yang ketiga, biasanya ini mungkin sering kita temui dalam persaudaraan atau pertemanan.
persaudaraan untuk bersenang-senang. Nah, ini yang harus dihindari sebenarnya, karena dalam persaudaraan untuk bersenang-senang ini kadangkala kita berkumpul untuk bergibah atau kita menjelekkan yang lain. Ini yang harus kita hindari. Namun tidak dipungkiri dalam kehidupan persaudaraan itu biasanya memang menemui hal yang seperti ini. Jadi kita harus tetap menjaga persaudaraan meskipun dalam lingkaran yang persaudaraan untuk bersenang-senang itu, tapi kita harus imbangi dengan persaudaraan yang membawa kita ke akhirat. Kemudian kalau kita membahas tentang pentingnya adab bergaul ini, tentu sangat penting. Kenapa? Karena dalam kehidupan ketika kita berhubungan dengan manusia yang lain, pasti ada komunikasi dan ada yang harus diperbuat. Ini ranahnya ke akhlak atau adab. Pernah suatu riwayat menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah ditanya, apakah kamu pernah mempelajari tentang adab? Kemudian Nabi Isa menjawab, saya tidak pernah mempelajari tentang adab, tapi saya menemukannya sendiri dan saya sadar ketika saya melihat lingkungan sekitar saya terjadi kejahiliahan atau kebodohan. Dari situ saya sadar bahwa saya harus beradab atau berakhlak yang baik. Jadi inti dari kenapa kita harus beradab itu adalah sadar bahwa kita butuh untuk mengetahui adab atau akhlak. Kenapa harus tahu adabnya? Kenapa harus ada aturannya? Ketika kita ingin berjalan, tentu harus ada aturannya. Buat apa? Buat kita untuk tahu bahwa kita tuh harus ke arah mana, ke jalan yang mana. Mungkin itu prolog dari adabnya, dan sekarang kita akan bahas tentang adab bergaul. Adab bergaul itu salah satunya adalah yang pertama, mengucapkan salam. Mengucapkan salamnya seperti apa? Tentu yang dianjurkan oleh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekedar hai atau kalau cewek mungkin ya jerit-jerit, pelukan, atau laki-laki hey bro atau apa. Tapi ketika kita bertemu, yang paling diutamakan adalah mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu salah satu doa sebagai saudara untuk mendoakan kesejahteraan bagi kita semua. Mungkin seperti itu. Jangan lupa ketika kita bertemu dengan teman kita, ucapkan salam. Jangankan dengan teman ya, dengan orang yang di atas kita, di bawah kita, ucapkan salam. Saya senang kalau misalnya di sekolah melihat teman-teman dari mungkin yang saya contohkan, mungkin ya dari teman-teman Ikrisma, ketika bertemu Assalamualaikum, tenang gitu hati teh. Beda halnya dengan orang yang bertemu di sekolah, hey atau apa gitu. Beda halnya dengan sapaan seperti itu. Ternyata sapaan satu kalimat saja itu mengandung hal yang menakjubkan, mengandung doa yang bagus. Jadi ketika kita bertemu dengan teman kita, minimal mengucapkan Assalamualaikum. Itu ada bergaul yang pertama. Ada bergaul yang kedua adalah memilih teman. Bukan gak boleh pilih-pilih teman, kita harus bergaul dengan semua orang. Kata siapa? Tentu kita boleh memilih teman. Karena tidak semua orang itu bisa masuk dengan kita atau bisa membuat kita ke arah yang lebih baik. Tentu kita harus memilih teman yang mengarahkan kita kepada hal yang baik. Jangan sampai kita memilih teman karena merasa, duh saya mah udah broken home, saya harus nyari teman yang sepengalaman untuk mencurahkan hati saya. Jadi saya masuk ke geng ini, ke geng itu, saya nongkrong di jalan dan hal lain sebagainya. Bagi saya pribadi itu bukan jalan yang dianjurkan Islam. Karena kalau di Islam ketika kita ada masalah, larinya bukan ke geng atau ke teman-teman kita, tapi ke Allah. Jadi teman itu adalah sebagai pendukung kita, teman yang mengajak kita ke akhirat.
Jadi memilih teman itu harus. Kalau menurut saya pribadi, ketika kita berteman dengan kumpulan yang bagus, kita pun akan terbawa bagusnya. Tapi ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang bisa dibilang berbeda dengan yang lain, tentu kita akan terimajinkan seperti itu karena kita kumpulannya dengan itu. Jadi kumpulan itu berpengaruh terhadap pribadi kita. Kemudian yang ketiga adalah mencintai teman karena Allah. Ada ya yang berteman karena sama-sama mungkin sama-sama punya pengalaman yang buruk, atau berteman karena kekayaannya, karena materinya. Ada juga yang berteman karena dari kecil udah temenan sama itu, jadi kalau ada teman yang masuk tidak boleh. Intinya kalau kita berteman dengan orang lain, jangan karena ada sesuatunya, tapi kita arahkan niatnya, saya teh pengen berteman dengan ini teh, pengen bersahabat dengan ini teh karena Allah. Jarang yang seperti itu, tapi saya yakin kita bisa seperti itu. Kemudian yang keempat adalah saling tolong menolong. Jangan sampai karena saya mah geng ini, jadi saya mah nggak mau nolong geng ini. Karena setiap dari kita itu adalah saudara, dan setiap saudara harus saling tolong menolong. Jangan pilih-pilih tolong kalau misalnya memang itu hal yang baik dan kita bisa menolong. Disebutkan dalam hadis bahwa Allah akan menolong kita ketika kita menolong saudara kita. Tentu Allah pasti akan menolong kita, tapi ketika kita nolong saudara kita, tentu itu akan dimudahkan. Ketika misalnya kalian nolong teman yang lagi kesusahan, tapi kalian pun punya masalah, yakin bahwa Allah akan ngasih jalannya, bahkan mungkin dengan cara yang paling mudah. Ketika kita nolong orang lain, jangan sampai kita butuh pertolongan orang lain tapi kita pun gak nolong ke orang lain. Intinya kalau kita nolong win to win gitu. Jadi ketika kita nolong, jangan merasa oh nanti kalau saya nolong pasti ketika saya butuh akan ditolong. Jangan berharap seperti itu, tapi kita yakinkan bahwa memang Allah yang akan menolong kita gitu. Kemudian ada bergaul yang kelima adalah saling menghormati hak teman. Haknya itu apa sih hak teman tuh? Emang kita punya hak untuk berteman? Ada. Hak teman itu adalah salah satunya menjawab salamnya. Kemudian ketika dia butuh pertolongan, kita membantu, itu haknya. Kemudian di saat ada yang teman kita yang meninggal, kita mengantarkan jenazahnya, itu haknya. Kemudian ketika dia bersin, kita membacakan yarhamukallah, itu salah satu haknya. Kemudian yang keenam adalah menjauhi hal yang menuju keburukan. Menjauhi hal yang keburukan ya, maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita berteman dan dalam lingkaran pertemanan itu ada keburukan, jauhilah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 16 disebutkan bahwa dalam surah Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan bahwa jauhi prasangka buruk dan jauhi mencela orang lain. Di situ disebutkan ketika kita menggunjing orang lain atau menggibah orang lain, kita diibaratkan seperti memakan bangkai saudara kita sendiri, dan itu tentu kita tidak mau diibaratkan seperti itu. Jadi ketika dalam lingkaran pertemanan kita itu terjadi hal yang seperti itu, jauhilah. Karena ingat bahwa pertemanan itu adalah bukan hanya sekedar pertemanan duniawi, tapi harus yang mengarah ke akhirat. Kemudian yang terakhir adalah menjaga keharmonisan dalam pertemanan atau pergaulan. Caranya seperti apa? Tentu kita harus menjaga dengan diimbangi dengan level keimanan kita. Ketika kita punya level yang tinggi, maka dalam pertemanan pun tidak hanya sekedar menggibah, tapi ada hal-hal yang kita
mengajak kepada kebaikan, bisa jadi beribadah bersama, kemudian bersedekah bersama, hal yang positif yang dalam lingkaran pertemanan itu. Kemudian ketika kita ada perselisihan dengan teman kita, Rasulullah mencontohkan bahwa batas maksimalnya itu 3 hari tidak bertegur sapanya. Itu yang dianjurkan. Jadi dalam pergaulan bukan hanya sekedar kita punya teman saja, tapi kita harus punya teman yang berkualitas agar kita juga berkualitas. Karena hidup itu bukan hanya sekedar hidup saja. Yang membedakan kita dengan hewan adalah akal kita dan perbuatan kita. Yang membedakan satu dengan yang lain adalah amal kita dan akhlak kita. Jadi ketika kalian ingin berada di derajat yang di atas, tentu harus ada usaha. Usahanya adalah merubah diri kita ke arah yang baik, salah satunya dalam adab bergaul. Jadi jangan hanya sekedar berteman, tapi harus melihat adab-adabnya. Mungkin itu dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.